Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Sabtu yang cerah ini. Ini posisi jam 3 kurang seperempat ya teman-teman. Pagi sekali ya kita ngonten sekali. Mantap jiwa ini sebelum kita berangkat kerja kita ngonten dulu lah. Oke. Ini ada informasi yang sangat menarik ya teman-teman. Sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Kak Furkon, di sini channelnya Kak Furkon itu fokus di informasi-informasi up to date ya seputar dunia pemerintahan. Jadi kabar tentang ASN, P3K itu bakalan dibahas secara detail di channelnya Kak Furkon. Dan juga kita fokus di matematika teman-teman ya, dari jenjang SMP sampai kuliah insya Allah akan ada pembahasan soal atau materi yang dirasa sulit, teman-teman bisa DM saja atau kirim email. Insya Allah nanti Kak Purwan bakalan bahas materi-materi yang dirasa sulit oleh teman-teman ya. Oke, mantap. Oke, di sini ada informasi yang menarik ya tentang gaji ya, besarnya gaji di P3K paruh waktu. Nah, ini yang banyak yang bertanya-tanya ya. Di sini gajinya berapa, Bang? Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini ada sedikit perbedaan ya antara gaji P3K paruh waktu dan penuh waktu. Lah perlu Bapak Ibu ketahui, memang kalau full time atau penuh waktu ya teman-teman ya. Full time atau penuh waktu itu memang notabene itu sudah diatur ya kan. Jadi tidak bisa disamakan dengan yang katakanlah yang part time atau paruh waktu. Jadi kalau di full time atau penuh waktu ya Bapak Ibu ya. Kalau di penuh waktu ini memang sudah diatur. Ah, sudah diatur secara keseluruhan atau secara umum ya atau secara nasional lah ya kan Bapak Ibu ya. Ini sudah diatur secara nasional. Sehingga untuk teman-teman sudah ada aturannya teman-teman ya. Untuk S1 itu golongannya 9, golongan 10, golongan 11. Nah, seperti itu. Dan ini sudah diatur berdasarkan masa kerja. Tetapi di sini untuk paruh waktu ini semuanya diserahkan ke instansi masing-masing ya Bapak Ibu ya. Semuanya diserahkan ke instansi masing-masing. Ke instansi masing-masing. Karena pertimbangannya apa dari BKN dan Menpan? Karena di sini Bapak Ibu perlu ketahui memang tiap instansi itu memiliki anggaran yang berbeda-beda. Sehingga sudah diputuskan oleh Menpan RB maupun pihak BKN untuk menyerahkan sepenuhnya nominal gaji paruh waktu ke instansi masing-masing. Seperti itu. Lah tentunya ada dua skema Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada dua skema yang diterapkan bagi P3K, yaitu penuh waktu dan paruh waktu. Tapi persamaannya itu keduanya itu merupakan ASN juga ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu ketahui ini dua-duanya ya kan dua-duanya itu merupakan ASN P3K juga. Jadi teman-teman itu nanti ya dapat tuh tunjangan gaji pokok NIP 3K, NIP PPK ini wajib dapat karena notabene statusnya itu sama-sama sebagai ASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tenang saja nanti ketika nanti ada formasi kosong itu nanti akan mengisi di P3K full time. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah tentunya ini ada sedikit perbedaan mendasar ya Bapak Ibu ya. Perbedaan mendasar terletak pada jam kerja, kualifikasi pendidikan, dan skema penggajian yang otomatis mempengaruhi besaran gaji yang diterima. Lah, gajinya berbeda Bapak Ibu ya. Untuk P3K waktu diwajibkan bertugas 8 jam sehari, total 40 jam seminggu, sementara P3K waktu hanya bekerja di 4 jam per hari. Nah, tentunya ini jam kerjanya juga berbeda, Bapak Ibu ya. Tetapi tenang saja, nanti juga ada kebijakan tunjangan ya, Bapak Ibu ya. Cuma nominalnya itu kita tidak bisa menyimpulkan. Nah, untuk tunjangan itu nominalnya juga tergantung instansi masing-masing. Tentunya di sini menyesuaikan jumlah anggaran yang dianggarkan ya kan, karena di sini kuota paruh waktu itu pihak instansi sendiri yang menentukan. Jadi dihitung-hitung kuotanya sekian untuk
penganggaran gajinya itu sekian, tentunya ini diserahkan sepenuhnya di instansi masing-masing. Jadi teman-teman wajib pantau secara berkala bagaimana sih mekanisme gaji di instansinya Bapak Ibu, seperti itu. Lah tentunya ketentuan gaji P3K per waktu ini sebenarnya sudah ditentukan di Permen nomor 16 tahun 2025, tentunya berdasarkan beban kerja, masa perjanjian, dan kualifikasi pendidikan. Bisa saja kalau anggarannya banyak, itu teman-teman bisa UMP ya, minimal UMP atau upah minimum provinsi di daerahnya Bapak Ibu. Tentunya seperti itu. Namun dalam ketentuannya, di sini gaji minimal P3K per waktu diterapkan setara dengan pendapatan terakhir yang masih statusnya sebagai non ASN. Tapi ini tenang saja Bapak Ibu ya, ini minimal, minimal. Tidak mungkin toh nanti teman-teman dapat minimal, pasti dapatnya itu nanti lebih ya kan. Karena kalau gaji GTT di sini memang cukup relatif, ada yang kecil ada yang besar sih, jadi tergantung di daerahnya ya. Gaji GTT juga ada yang mencapai 2 juta lebih ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung daerahnya masing-masing. Tentunya gaji P3K per waktu ini juga disesuaikan dengan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten UMK di suatu penempatan. Seperti itu. Jadi berbeda-beda. Bisa saja minimalnya itu teman-teman saat menjadi honorer ya kan, kalau guru itu GTT. Bisa aja teman-teman itu nanti notabene dapatnya di UMP atau upah minimum provinsi di suatu instansinya Bapak Ibu. Jadi itu berbeda untuk gajinya. Ya semoga saja teman-teman UMP lah ya kan. Karena kalau UMP kan jelas. Apalagi kalau di Jakarta kan hampir 5 juta tuh. Luar biasa. Mantap. Nah tentunya hal ini itu berarti gaji P3K par waktu ini jelas berbeda antar daerah, itu berbeda. Apalagi antar instansi beda. Jadi antar daerah ya pasti berbeda Bapak Ibu ya. Di sini akan berbeda di setiap daerah disesuaikan dengan standar upah minimum regional yang berlaku. Berbeda dengan skema paruh waktu, gaji penuh waktu ini sudah ada peraturan presidennya nomor 11 tahun 2024 di mana besarnya ditentukan berdasarkan golongan jabatan dan pendidikan terakhir. Nah, ini perbedaannya seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau di P3K penuh waktu itu sudah ada semacam skema ya kan untuk golongan-golongannya. Jadi golongan 9 itu berapa, golongan 4 itu berapa, ini dibagi per golongan. Kalau yang full time ya Bapak Ibu ya. Kalau yang full time itu gajinya itu dialokasikan per golongan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah tentunya tunjangannya juga ada teman-teman, tenang saja. Nah tentunya skema ini menawarkan gaji yang lebih tinggi itu. Nah, nah, di sini gaji yang lebih tinggi dibandingkan standar penuh waktu, Bapak Ibu ya. Nah, rentang gajinya penuh waktu itu 1,3 juta sampai 7,32 juta. Nah, ini golongan, wah ini tinggi, golongan 17. Ini sudah mau pensiun ini Bapak Ibu ya, kalau berdasarkan di apa pengalaman ya kan atau masa kerja dan usia ini sudah mau pensiun. Meskipun nominal gaji pokoknya berbeda, kedua skema P3K sama-sama berstatus ASN. Lah, sudah jelas Bapak Ibu ya. Di sini ASN, sama-sama ASN kok ya. Jadi Bapak Ibu nanti meskipun paruh waktu statusnya itu sama-sama ASN, bajunya juga sama ya kan. Ketentuannya sama. Nah, yang berbeda hanya di jam kerja dan nominal gajinya saja. Jadi kalau statusnya itu sama ya ASN juga. Nah, untuk GTT juga bakalan beralih status ya kan, beralih status untuk sebentar Bapak Ibu. Ini stay. Oke. Lah, di sini beralih status menjadi P3K paruh waktu ya kan. Nah, teman-teman itu dapat NIP 3K. Jadi berbeda dengan GTT. Kalau GTT kan digaji sekolah, kalau di NP3K paruh waktu ini digaji langsung oleh dinas terkait. Seperti itu. Nominalnya berapa Kak? Ya tergantung dinasnya masing-masing Bapak Ibu ya. Kebijakan itu sudah sepenuhnya diserahkan di instansi masing-masing.
Nah, tentunya di sini Bapak Ibu bisa perhatikan itu ada suatu pernyataan mereka juga berhak atas sejumlah tunjangan termasuk tunjangan pekerjaan, tunjangan hari raya, dukungan transportasi, fasilitas kerja serta perlindungan sosial melalui BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan. Sama kan ya kan. Lah kontrak kerjanya gimana Kak? Kontrak kerjanya itu 1 tahun. Nah, dengan kemungkinan bisa diperpanjang. Lah tentunya tidak diperpanjang saja teman-teman. Apalagi misalkan ada kuota kosong ya kan, atau ada PASN atau PNS atau P3K yang pensiun, ini teman-teman bisa mengisi menjadi full time atau penuh waktu. Nah, jadi selama 1 tahun, kemudian terdata ada beberapa teman-teman yang apa me, sudah purna tugas, teman-teman bisa mengisinya. Tapi ini antri biasanya Bapak Ibu ya. Jadi antri teman-teman yang didahulukan itu biasanya yang golongannya besar atau masa kerjanya sudah lama. Dan faktor usia juga sangat menentukan. Itu pure tergantung dari instansi masing-masing Bapak Ibu ya. Seperti itu. Lah tentunya pegawai paruh waktu ini yang kinerjanya dinilai baik memiliki peluang untuk diangkat. Lah ini Bapak Ibu ya. Nah, ini diangkat menjadi P3K penuh waktu. Keduanya juga memiliki nomor NIP 3K sebagai identitas resmi dari ASN. Jadi untuk masalah nominal gaji ini memang diserahkan ya, pure diserahkan ke instansi masing-masing karena pihak BKN atau pusat atau Menpan RB tidak bisa mengontrol ya kan. Kalau diterapkan secara nasional itu sangat tidak memungkinkan karena ini notabene adalah paruh waktu. Dan paruh waktu itu usulannya itu tergantung pejabat pembina kepegawaian masing-masing daerah. Jadi tidak bisa kita mengeplot harus sekian. Nah, ini tidak bisa Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu ya informasi dari Kak Furkon. Stay tune aja di channelnya Kak Furkon. Insya Allah akan ada pembahasan materi ataupun soal-soal matematika. Dan dari jenjang SMP sampai kuliah. Dan ada juga info-info yang menarik di seputar dunia pemerintahan. Itu bakalan Kak Furkon bahas secara teratur ya. Dari tiap hari. Jadi stay tune aja, subscribe dan share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Oke, salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.